accomplished. Packing up. Down under 3/4 value. Halo everybody, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menceritakan alur film Shooter tahun 2007. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan dua orang sniper yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bob Lee Schweiger dan rekannya Donnie. Ternyata mereka sedang menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak 90 yard tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Fire when ready. Namun, tak diduga tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan heli untuk menyerang Schweiger dan Donnie. Schweiger merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak dijanjikan akan ada heli. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radionya. Hingga akhirnya Schweiger mau tak mau harus menghadapi heli itu. Melihat Donnie tewas, sontak membuat kemarahan Schweiger membara. Dan akhirnya Schweiger menembak jatuh heli tersebut. Akibat peristiwa itu membuat Schweiger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu dan memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Schweiger memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju. Scene berpindah pada kantor kerusuhan militer swasta. Seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat AS bernama Isaac Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Schweiger. Tidak ada maksud lain sepertinya. Mereka akan meminta bantuan kepada Schweiger. Esok paginya Johnson datang ke tempat Schweiger berada. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Schweiger untuk menjalankan misi skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson mengharapkan Schweiger agar mengarahkan semua kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Kemudian Schweiger mencoba menembak dari jarak 1 mil dan bertujuan agar ia dapat menembak arah angin dan sebagainya. Schweiger kemudian berangkat menuju kota Washington di timur dan Philadelphia. Kota-kota tersebut yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Dari 3 kota itu, Schweiger mulai mengamati dari letak kamera, pengintai, suhu udara, kecepatan angin, dan jarak tembak. Setelah itu, Schweiger melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang memungkinkan untuk Schweiger menjalankan misinya dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang telah ia lakukan. Kolonel Johnson merasa sangat puas dengan laporan Schweiger dan ia memberi Schweiger pujian karena telah melakukan hal terbaik. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Bahwa presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Ia akan ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu, sementara Schweiger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Seusai berkenalan dengan polisi itu, Schweiger pun mulai melanjutkan kembali pengintaiannya. Setelah uskup berpidato,
Kini tiba giliran presiden. Setelah sesaat presiden naik ke podium, Schweiger mulai membaca gerakan swiper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan musuh untuk menembak. Altitude, humidity. Win matches is set up. Take them now. Namun, saat dia berbalik, tiba-tiba Timmons menembak dadanya. Uskup tertembak tepat di kepalanya, hingga akhirnya Schweiger menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Beruntungnya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, komplotan Kolonel Johnson memberitahu bahwa pelaku penembakan adalah Schweiger, yang tidak lain adalah mantan tentara marinir. Disitulah Schweiger mengetahui bahwa dirinya dijebak dalam konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian, Schweiger berjalan dengan pincang, menemukan seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Dan merampas mobil dinasnya. Dan kini Schweiger diburu. Kemudian ia singgah di tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat. Namun, sepertinya FBI sudah melacak posisi Schweiger. Tak ingin tertangkap begitu saja, Schweiger tetap melanjutkan pelarian, hingga akhirnya ia harus terkepung. Ia pun memutuskan membundurkan mobilnya dan menceburkan diri ke sungai. Agen Memphis lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Kembali lagi ke Schweiger. Di sana ia sedang mengendari mobil yang entah punya siapa. Kemudian dia berhenti di sebuah toko untuk membeli alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun, rupanya wajahnya sudah tersebar di media TV. Ia pun mencari pusat listrik toko itu dan membuatnya konslet. Dalam keadaan gelap, penjual tidak mengenali bahwa itu Schweiger. Dia pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan yang dapat membuatnya sedikit bertahan. Lalu, Schweiger menuju rumah seorang janda yang tidak lain istri dari almarhum sahabatnya, yaitu Donnie. Wanita itu bernama Sarah. Ketika melihat Schweiger, Sarah langsung mengetahui bahwa Schweiger adalah sahabat suaminya dulu. Akhirnya, Sarah mengizinkan Schweiger untuk bersembunyi di rumahnya. Dan Schweiger meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membungkusnya dengan perban, kemudian memberikan resep cara merawat luka tembakan. Schweiger pun membius dirinya sendiri, dan Sarah memberanikan diri untuk merawat luka Schweiger, walaupun ia sendiri takut melihat darah. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum tidur karena dirinya sedang mengalami kasus penembakan kemarin. Ia berasumsi bahwa Schweiger bukan pelakunya. Schweiger benar-benar telah dijebak. Kemudian, ia mengamati kejadian-kejadian tersebut. Dan di sana Nick menemukan banyak kejanggalan dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Schweiger keluar jendela. Namun, rekannya berkata agar mengurungkan niatnya karena Timmons telah mati tertembak oleh 2 orang perampok semalam. Dari situ, Nick semakin semangat mencari bukti bahwa kasus itu sebuah konspirasi. Di sisi lain, anak buah Johnson juga mengetahui bahwa orang terakhir yang bertemu Schweiger sebelum pelarian adalah Nick. Mereka juga telah mengetahui Nick secara diam-diam. Johnson lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Nick. Dengan mudah, Nick telah terlacak dan ditangkap oleh mereka. Nick lalu dibawa ke sebuah tempat. Di sana, Nick disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa yang ia ketahui tentang kasus penembakan uskup. Schweiger datang di waktu yang tepat, menyelamatkan Nick.
Kill you. In a year or two, I'll be back. Get it straight. You in or you out? Akhirnya Nick memutuskan untuk ikut dengan Swagger. Kemudian Nick menghubungi rekan EpiPy dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Michael. Ia pun berhasil melacak keberadaan orang itu yang katanya berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah. Tidak lama mereka langsung mendatangi kediaman Sarah dan langsung menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Scene kembali ke Virginia. 12 o'clock. Swagger dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Swagger telah membaca sebagai umpan yang memang telah dipersiapkan sebagai umpan dirinya. Lying. Got it? Then the gas. Para agen EpiPy dan pimpinannya kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swagger dan agen mereka sendiri. Sementara Sentanor, Charlie, dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swagger yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Scene beralih ke sebuah kota di negara bagian Montana. Nick menelpon ke kantor EpiPy dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja mereka lakukan agar EpiPy dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swagger menelpon Johnson dan membicarakan sebuah negosiasi. Swagger ingin agar Sarah dibebaskan dan ia memiliki bukti percakapannya dengan Michael tentang kejahatan Johnson. Namun, Swagger juga meminta agar Sentanor, Charlie juga dihadirkan. Mereka berdua sepakat. Swagger menentukan koordinat tempat lokasi pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson pun mendatangi pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuan dengan Swagger. Tak lama, Sentanor Sally juga datang dengan helinya. Sesaat setelah kedatangan Sentanor Sally, muncullah sesosok lelaki. Ternyata mereka memang ingin mencurangi dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja pelindung di tubuhnya. Kini hanya anak buah Johnson yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Dari kejauhan, Swagger keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen EpiPy menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat, pasukan EpiPy pun segera menaiki heli dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swagger dan Nick menggeledah mereka. Swagger lalu terlibat perdebatan dengan Charlie mengenai kejahatan yang dilakukannya pada desa di Ethiopia. Ternyata Charlie membantai orang-orang di sana bertujuan demi memuluskan pendirian perusahaan minyaknya di sana. Namun, tak lama kemudian, pasukan EpiPy datang mendatangi lokasi. Tapi dengan cepat, Swagger membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Sally inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan memberitahu mereka tidak akan terkena
Kedauku. Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Swagger dan Nick menyerahkan diri kepada pasukan Happy Pie. Setelah Swagger ditangkap, dia pun diberi kesempatan untuk 5 menit berbicara dan buktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santainya, Swagger berkata, ia mengaku jika senjata yang di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun, ia langsung mematahkan tuduhannya dengan memasukkan peluru dan sambil menodongkan ke arah Nick dan Kolonel Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swagger pun menjelaskan bahwa sebelum ia meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Tuduhan Swagger sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun, Kolonel Johnson tidak tinggal diam. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa membawa dirinya ke dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat, Nick memperlihatkan bukti foto-foto ketika kekejaman Johnson dan komplotannya yang telah membunuh banyak warga desa di Afrika. Namun, lagi-lagi, hal itu tak bisa membuat Kolonel Johnson ditahan, karena kasus tersebut terjadi di negara lain. So that's it? This isn't the world court, Sergeant. Sir, I urge you to reconsider. There's nothing to I win. and justice does not always prevail. Kini mereka diteror habis-habisan oleh Swagger. Did he give? Questioned you. You're mine. Di akhir film, Swagger pun pergi mengendarai mobilnya bersama Sarah, dan cerita pun tamat. Somebody roll.